percaya Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya. Dalam nama Yesus katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang keempat dari The Year of a New Dimension. Di bagian yang keempat hari ini dengan melanjutkan topik tentang dimension of faith atau dimensi iman. Saya ulang sejenak dan mungkin saudara berkata, Pak, kenapa Bapak bicara dimensi bagian iman ini kok panjang? Kemarin dimensi kemuliaan kok cuma sekali. Sebab saya pengen saudara benar-benar mengerti dan saudara bisa bertindak menjawab semua persoalan yang ada dalam hidup saudara. Roma pasal yang pertama ayat 16-17, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara, bisnis saudara diselamatkan, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Menyelamatkan orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, lalu orang Yunani, setelah itu orang Tangerang. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. From faith to faith. Jadi itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi atau lebih besar dari apa yang dapat kamu pikirkan dan bertindak lebih daripada ukuran iman yang kamu miliki. Jadi setiap orang memiliki ukuran iman dalam pemberian Tuhan masing-masing. Semakin besar ukuran iman saudara, maka mujizat semakin besar saudara alami dalam saudara. Jadi kenapa ini penting Pak? Sebab iman saudara bertumbuh. Saya tidak address dengan persoalan atau krisis yang terjadi, tapi saya address dengan jawaban yang harus menyelesaikan iman saudara, menyelesaikan persoalan saudara, yakni iman. Kenapa iman begitu penting Pak? Sebab iman itu adalah alat tukar yang berlaku dan diterima oleh sorga. So that's why heaven currency is not money, gold or silver, but heaven currency is faith. Alat tukar yang sorga bisa terima bukan uang. Kalau uang maka orang kaya yang bisa mengalami mujizat. Heaven currency is not gold, dan hanya orang yang bisa menyimpan uang yang akan bisa menerima berkat yang datang dari sorga. Tapi kita bersyukur alat tukar yang sorga terima adalah iman. So semua orang bisa meraihnya, bertumbuh di dalamnya. Pak, bagaimana supaya iman saya bisa menjadi besar? Ingat ya, iman semakin besar berarti mujizat yang saudara bisa alami semakin besar. Pak, kenapa sih Bapak nggak address dengan persoalan dan krisis yang terjadi? Perhatikan, setiap orang punya krisis yang berbeda-beda, betul apa betul? Tapi semua krisis Anda bisa selesaikan kalau Anda punya alat tukar yang sorga terima dan Anda bisa download apa yang sorga yang saudara selama ini tidak pernah bisa. Kalau iman saudara bertumbuh, Anda bisa meraihnya apa yang datang dari sorga. Terjadi dalam hidup saudara. Tapi harga naik Pak sekarang, oke, harga naik kalau imanmu naik gak masalah. Ada 5 hal yang bisa membuat ukuran iman saudara bertumbuh menjadi besar. Yang pertama, iman saudara tidak ditentukan berapa lama KTP-mu Kristen, bukan. Iman saudara tidak ditentukan berapa lama Anda pergi kebaktian, bukan juga. Tapi iman saudara ditentukan, besar kecilnya ditentukan seberapa nilai kebenaran yang saudara hidupi. Sekarang perhatikan, kemarin saya jelaskan ini. Ada uang, ini alat tukar Indonesia, merah, ada biru, ada hijau, ada ungu. Punya daya tukar yang berbeda. Apa yang membedakan daya tukar dari uang yang saya pegang ini? Nilai yang tercantum di dalamnya. Saudara juga sama, bukan lamanya saudara jadi orang Kristen, bukan lamanya saudara kebaktian. Tapi seberapa nilai kebenaran yang saudara hidupi menentukan
daya tukar saudara di sorga. Mujizat Anda bisa alami, orang lain bisa mudah, Anda bisa mengalami sulit karena daya tukarnya berbeda. Itu sebabnya kalau imanmu bertumbuh, saudara akan bisa face all the problem dengan solusi sorga bisa sediakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya minta supaya iman saudara bertumbuh. Itu sebabnya saya address bagian ini lebih lama daripada bagian yang lain. Supaya saudara bisa mengalami mujizat lebih dahsyat. Kedua, iman saudara bisa bertumbuh melalui jenis ujian. Jadi kalau ada ujian jangan marah. Karena ujian membuat saudara bisa naik level iman saudara. Orang yang selesai ujian, Anda perhatikan, selesai ujian pasti levelnya naik kelas 2, naik kelas 3. Demikian juga orang yang lewati persoalan. Tidak pernah Tuhan mengizinkan persoalan datang kepada saudara tanpa tujuan. Dia pengen supaya saudara naik iman saudara. Ketiga, kemarin saya bicara panjang di bagian ini yang ketiga, iman saudara juga bisa bertumbuh melalui hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Kemarin saya cerita Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14 berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau orang itu bergaul karib dengan Tuhan ada dua yang akan dikerjakan, dia memberitahukan perjanjiannya dan dia akan menuntun saudara memilih apa yang harus saudara, jalan yang harus saudara pilih. Sehingga orang itu hidupnya akan berbahagia. Sekarang saya mau masuk bagian yang keempat dan kelima. Hari ini saya harapkan saya bisa selesai. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 8. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-8. Ayat yang kelima sampai ayat 11. Mari baca, buka baik-baik semua, bawa Alkitab. Saya baca ayat kelima, saudara ke-6. Pak, kenapa sih Bapak sering-sering suruh bawa Alkitab dan baca Alkitab? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya komponen iman, gimana iman itu bisa bertumbuh, selalu mengandung 4 komponen ini. Nomor 1, saudara harus menerima rema. Bilang sama saya. Yang kedua, saudara harus percaya. Bilang sama saya, percaya. Ketiga, kalau saudara percaya maka saudara berkata-kata. Dan yang keempat adalah bertindak. Mari buka ayat yang kelima, saya baca kalau saudara ayat ke-6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menghadap dia dan memohon kepadanya, Tuhan, ayat 6 saudara, 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Stop dulu. Kalau saudara dan mungkin punya pergumulan, mungkin anakmu sakit, misalnya anggaplah sama kayak gini. Terus kemudian saudara datang kepada saya, Pak Gembala, tolong dong doakan anak saya supaya sembuh. Terus saya bilang gini, saya akan pergi ke rumahmu dan mendoakan anakmu. Kira-kira jawaban saudara gimana? Kalau saya bilang, saya akan pergi ke rumahmu. Kayaknya nggak senang kalau gembalanya datang kayaknya. Saya bilang saya akan pergi ke rumahmu, saudara akan bilang gimana? Oh silakan Pak, saya nanti potongin ikan Pak. Tapi hebat, ini hebat. Mari baca. Saya 16 tahun, saya belum pernah ya. Saya bilang, saya mau datang gitu. Oh nggak usah Pak, gitu belum pernah tuh. Sampai hari belum pernah. Jemaat WTC memang baik-baik semua. Tapi cerita ini luar biasa. Mari baca saudara ayat 8. Waktu Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya, menyembuhkan anakmu, hambamu. Ayat 8, 1, 2, 3.
Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan. Kenapa dia bilang jangan? Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat yang ke-10 baca dengan keras, 1, 2, 3. Heranlah ia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya wow. Saya tertarik dengan perkataan perwira ini. Dia bilang ini ayat bahasa Indonesia, memang terjemahan bahasa Indonesia itu tidak terlalu tepat ya. Tuhan, aku tidak layak, bukan maksudnya rumahnya jelek, bukan. Rumahnya dia bagus karena dia seorang perwira. Tetapi yang dia miliki understanding ini yang membuat Yesus shock. Dia bilang nih, dalam bahasa aslinya bilang gini, Tuhan kok nggak usah repot-repot gitu kira-kira. Tuhan kok nggak perlu repot datang ke rumah. Karena apa? Karena kau punya otoritas atas penyakit, atas semua sakit yang diderita oleh hambaku. So Tuhan katakan sepatah kata saja, nggak usah pergi. Katakan aja ngomong sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Yesus kaget. Lalu perwira ini menjelaskan kepada Yesus. Bukan ngajari, tapi dia kasih understanding bahwa dia ngerti maksudnya kenapa dia ngomong itu. Lalu dia berkata begini. Dia berkata begini, Tuhan, aku ini seorang perwira, aku punya atasan, mungkin jenderal. Kalau dia berkata kepadaku pergi, aku akan pergi. Aku juga punya bawahan, kalau aku berkata kepada bawahanku datanglah, aku akan datang. Dan kalau aku punya orang bawahan dan aku berkata kerjakan itu, maka aku akan kerjakan. Jadi Tuhan gak perlu datang. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Berarti pada waktu itu Yesus berkata ini, heranlah Yesus dan ia berkata sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa. Kenapa Yesus berkata dia punya iman yang besar? Karena orang ini tahu memiliki otoritas atas Allah dan atas firman. Jadi orang ini karena dia tahu otoritas firman dan otoritas perkataan Yesus, makanya dia berkata, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Matius pasal 8, perwira ini kenapa Pak kalau waktu Yesus berkata langsung sembuh? Karena dia punya understanding ini. Dia berkata perwira ini mengerti kuasa perkataan dari pribadi yang memiliki otoritas. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saya berdoa, satu hari, saya terus terang ya, kenapa saya ajar ini ke Saudara? Saya tidak mau mewariskan gereja ini dengan gedung. Karena gedung tidak bisa bertambah kalau Anda tidak punya iman. Saya tidak mau wariskan kepada generasi berikutnya aset. Tapi saya ingin mewariskan pada generasi ini adalah iman. Saya ingin saudara memiliki iman yang Tuhan sediakan bagi saudara. Kalau Anda punya iman, maka generasi selanjutnya akan bisa membangun jauh lebih besar dari apa yang generasi ini bisa kerjakan. Andrew Verland dia berkata begini, keeping consistent in God's word will lift you up and encourage you. Kalau kamu bisa konsisten mempercayai firman Tuhan itu akan mengangkat kamu, mengupgrade kamu dan akan bisa mempromosikan kamu dan menguatkan kamu. Waktu saudara mengalami kesukaran, kesulitan, firman Tuhan yang akan memberikan semangat kepadamu. Billy Graham dia berkata, faith grows when it is planted in the fertile soil of God's word. Iman itu bisa bertumbuh kalau firman Tuhan itu jatuh kepada tanah yang subur. Saya minta supaya hari ini semua saudara jadikan hati menjadi tanahmu yang subur. Supaya waktu Tuhan firman Tuhan ditaruh, saudara imanmu bertambah dan bertumbuh menjadi besar. Pak, kenapa sih yang hebat?
Saya sangat tertarik dengan perwira ini. Kenapa? Karena dia belum pernah membaca Alkitab seperti saudara hari ini. Dia belum waktu itu Septuaginta, dia belum miliki. Dia belum pernah punya bawa Alkitab di elektronik. Tapi dia punya prinsip understanding bahwa semua yang ada yang kelihatan ini diciptakan dari firman yang tidak kelihatan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga bunyinya begini. Semua, katakan bersama saya semua. Yang kelihatan diciptakan dari firman yang tidak kelihatan. Anda dibaca Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Jadi kalau memang semua yang kelihatan ini diciptakan dari firman yang tidak kelihatan, kenapa saudara dan saya tidak belajar bertumbuh? Supaya saudara semua bumi ini menurut Kejadian pasal yang pertama dan kedua, semua bumi dan segala isinya diciptakan melalui atau dengan firman. Jadi dengan kata lain, semua yang nampak di muka bumi, Anda cukup memperkatakan firman-Nya, dan saudara akan lihat semua menjadi kenyataan. Pak, kenapa ada perkataan yang bisa terjadi, kenapa ada yang tidak terjadi? Kembali, karena yang satu punya daya tukar, yang satu tidak. Contoh ya, contoh. Kalau ada barang, misalnya barang yang harganya 100.000, tapi saya punya 20.000 dan saya paksa, Pak beli, saya minta beli yang itu, kira-kira dikasih apa enggak? Saya paksa dia, beli, tolong beli, ini loh. Saya tanya, kira-kira dikasih apa tidak? Karena dia tidak punya kemampuan daya tukar. Kalau dia harganya 50, saya punya uang 100. Kira-kira saya tanya uang, saya bilang, beli, terjadi apa tidak? Saya pengen apa yang kau katakan bisa terjadi. Karena Anda punya iman, Anda punya daya tukar yang surga bisa terima. Sekarang saya kasih contoh. Satu hari Yesus lagi berjalan-jalan. Kalau tadi perwira, ini murid-murid Yesus yang udah diajar bertahun-tahun nama Yesus. Waktu dia lagi belayar, lalu Yesus lagi tidur, nyenyak, tiba-tiba datang badai. Yang diharapkan Yesus, kenapa dia tidur? Maksudnya supaya muridnya latihan. Bilang sama saya, kurang keras. Jadi kalau saudara kadang-kadang Yesus tidak menolong saudara di depan, dan masalah itu Anda lihat, dan Anda harus menghadapi persoalan itu, dan Yesus tidur, maksudnya bukan Yesus membiarkan saudara, tapi Yesus ingin supaya saudara, kurang keras, yang kenceng. Dia bermaksud, kenapa dia tidur? Sebab kalau dia melek, dia pasti akan langsung mengusir badai itu. Tapi dia tidur dengan maksud supaya muridnya ada yang tampil berdiri dan berkata kepada badai, badai diamlah. Ternyata murid-murid enggak begitu. Murid-muridnya malah bangunin Yesus. Dia bilang, Yesus kita binasa. Yesus bilang, what? Binasa? Kamu enggak ngerti di sini ada Tuhan yang bisa menghentikan badai. Ini kadang-kadang, coba saudara ya, saya pengen, kenapa saya bicara agak panjang bagian ini? Sebab saya ingin saudara juga perkataanmu bisa menghentikan badai. Kenapa saya bicara ini agak panjang? Supaya daya tukar saudara, imanmu yang dulu waktu ngomong sampai berbusa tidak bisa. Dan Anda naik level imanmu dan Anda bisa punya daya tukarnya. Supaya waktu Anda berkata, Anda bisa lihat terjadi dalam hidup saudara. Lalu kemudian murid-muridnya bangunkan Yesus. Yesus bangun, kita binasa. Yesus berdiri. Kenapa kamu tidak percaya? Badai itu tunduk. Waktu Yesus berkata, dia berdiri. Dan dia berkata, badai diamlah. Maka seketika itu badai itu diam. Saya pengen kalau saudara ada badai dalam hidup saudara, entah bisnis saudara, entah pekerjaan saudara, entah keuangan saudara, entah keluarga saudara, entah sakit, entah penyakit yang menggerogoti hidup saudara. Jangan biarkan badai membuat saudara pusing. Saudara harus berdiri, katakan bersama saya berdiri. Dan berkata kepada badai, diamlah.
Di saat badai bergelora, ku akan ku tenang sebab kau Saya senang sekali lihat cerita itu dan Yesus akhirnya meneduhkan. Tetapi Yesus berkata begini, coba lain kali jangan bangunin aku lagi ya. Lain kali kamu yang berdiri dan kamu yang nyoba. Gak ada yang amin. Saya tuh seneng ya kalau dengerin ada yang bersaksi doa fajar di situ. Dia berdiri dan dia cerita, saudara-saudara, saya punya persoalan ini. Dan saya ingat apa yang diajarkan oleh gembala dan saya praktikkan. Dan tiba-tiba saya lihat mujizat yang besar. Saya paling senang dengar anak-anak begitu lihat ada badai. Tiba-tiba dia speak it out. Keluar perkataan iman. Dan tiba-tiba badai bisa reda dalam hidup mereka. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang saya rindukan Anda mengalaminya. Dan badai itu bisa diam, bukan karena orang lain yang mendoakan saudara, tapi saudara bertumbuh dan saudara memiliki iman dan punya daya tukar yang sorga bisa terima. Dan akhirnya mujizat itu bisa terjadi. Di saat badai bergelora, ku akan bersama atas semesta, kau Allahku. Saya tanya saudara, kira-kira kalau matahari sama problemmu gede mana? Yesus menciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Dia bilang gini, jadilah terang, terang jadi. Jadilah benda penerang, maka bulan, matahari dan galaksi jadi. Coba pikirkan sejenak persoalanmu dengan matahari, bulan dan bintang. Pertanyaan saya, bisa gede mana? Gede matahari. So persoalanmu itu di hadapan Tuhan yang keras. Kecil sekali. Jadi makanya Yesus tidur maksudnya supaya saudara latihan. Nama Yesus itu saja berkuasa. Dari mana Pak tahu? Filipi pasal 2 ayat 10. 11. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Baik yang di bumi, di tengah bumi maupun yang di atas bumi. Semua tunduk dalam nama Yesus. Tapi kalau Anda membaca di dalam Mazmur pasal 138 ayat kedua. Nanti baca ya, Mazmur 138 ayat kedua. Saya ambil bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya kurang jelas. Saya baca bahasa aslinya dan terjemahannya lebih mendekati ada yang bahasa Inggris. Saya ambil bagian yang B, 2B. For thou hast magnified thy word above all thy name. Tuhan itu udah namanya berkuasa, tapi di ayat ini dia berkata gini, aku meninggikan firmanku melebihi namaku. Namanya saja berkuasa. Kenapa dia berkata firmanku itu jauh lebih tinggi supaya jemaat bisa percaya dengan firmannya Tuhan. Supaya kalau saudara membaca firman Anda bisa jadikan itu pegangan. Karena firman-Nya jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa dari semua namanya yang lebih perkasa. Dia mau supaya Anda percaya, dia pengen supaya saudara percaya bahwa namanya saja berkuasa. Saya pernah ngusir setan dalam nama Yesus. Keluar, setan keluar, sebenarnya bukan main. Waktu pertama-tama, bukan hanya saya, murid Yesus sendiri ngusir setan. Yesus, namamu berkuasa. Di Mazmur 138 Yesus bilang gini, bukan hanya namaku, ada yang lebih powerful. For thou hast magnified thy word. Tuhan telah meninggikan firman-Nya. Supaya kalau Anda baca firman, Anda bisa
cling on. Anda bisa pegang erat, dan Anda bisa taruh imanmu berdasarkan firman dan janjinya. Dan dia kenapa menulis ini? Karena dia pengen Anda itu baca firmannya. Percaya firmannya. Berkata-kata sesuai firmannya. Dan bertindak sesuai firman. Dan itu sebabnya, kalau saya terjemahkan bebas, Allah meninggikan firmannya melebihi namanya. Supaya apa sih Pak? Supaya apa sih Pak? Supaya saudara bisa memegang penuh firman-Nya dengan penuh keyakinan bahwa otoritas firman sama dengan reputasi Allah sendiri. Pak, badai tadi kan murid Yesus. Sekarang cerita sekarang gimana Pak? Sekarang saya mau cerita. Saya pengen supaya saudara tuh praktek. Bilang sama saya praktek. Kemarin saya habis ulang tahun, Selasa, Rabu saya pelayanan memimpin gembala. Lalu Rabu malam itu saya sampai malam masih rapat di pembangunan. Dan besok paginya saya mesti ke airport jam 6 pagi. So badan saya lagi tidak enak. Saya bilang sama tim badan saya kurang enak. Saya besok pagi mesti ke airport, kamu yang pergi. Maka istri saya melayani. Dan saya istirahat karena ada pengerja yang meninggal. Pada waktu saya pulang, saya harus melayani ke Duri. Dan di Duri itu dari Riau, dia pergi kira-kira, biasanya tuh 5 jam itu sampai ke Dumai, kalau Duri biasanya 3,5 jam. Tapi saya dapat informasi, karena lagi pada pembangunan jalan tol, maka itu ramai sekali dan banyak lubang sehingga bisa saja panjang. Makanya saya memilih flight bukan di Pekanbaru tapi ke Dumai supaya jalannya tinggal 1 jam. Singkat cerita saya cari. Dulu ada pesawat yang langsung El Nusa Transnusa. Dari Halim ke Duri. Tapi waktu istri saya cek ternyata nggak ada terbang lagi. Sehingga dipilihlah saya pergi ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu saya terbang ke Dumai. Dari Dumai jalan ke Duri. Pergilah jam 6 pagi saya sudah sampai di bandara dan berangkat ke Kuala Namu jam 8 landing. Berangkatnya Wings Air ini pergi dari Kuala Namu kira-kira jam 11.50. Begitu saya, Ibu Flora yang samping ada seorang ibu yang mau pergi, ditanya, ibu mau pergi kemana? Saya ke Melabo, ke Aceh. Lalu waktu dia bilang ke Aceh, ibu jam berapa harus flightnya? Jam 7 pagi Pak. Sekarang belum terbang. Belum, udah jam 11 lewat. Dalam hati saya, gua jam 11.50 terbangnya jam berapa? Sedangkan saya harus membuka sidang majelis daerah di Duri itu jam 4:30 openingnya. Jadi saya harus datang sebelumnya pasti. Lalu kemudian ketika saya udah menuju jam 11 lewat, saya kemudian mulai berdoa. Saya berdoa dan saya tanya, Mbak, kira-kira yang Duri ini berangkat jam berapa? Kalau yang Melabo jam 7 baru jam 11. Melabo ini datangnya jam berapa? Enggak tahu Pak. Berangkatnya jam berapa? Tunggu operator. Ternyata saudara, begitu saya dengar gitu, kemudian saya berdoa sama istri saya. Karena saya harus berangkat dan saya harus pergi. Makanya saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, tiba-tiba datang SMS. SMS-nya bunyinya begini. Yang terhormat penumpang Wings Air. Rute Kuala Namu Dumai tanggal 13 Februari jam 11.50 dialihkan tanggal 14. Saya bilang begini, oh Tuhan, kenapa salahku? Aku ini harus pergi Tuhan? Apa kata mereka kalau aku nggak bisa melayani mereka kan pasti kaget karena persiapan semua ada di tangan saya. Lalu saya berdoa, Tuhan kenapa sih kau bikin aku persoalan ini?
Bukankah aku besok harus khotbah hari Minggu, khotbah tentang otoritas firman dan otoritas perkataan firman. Tuhan bilang, justru kamu latihan sekarang. Begitu saya ajak Ibu Flora, yang dibilang besok pagi, saya bilang gini, dalam nama Yesus aku perintahkan semua Wings Air turun. Saya nggak tahu Wings Air yang mana yang dia jalan, pokoknya nggak ngerti kan. Karena akan dibatalkan, saya bilang semua Wings Air yang ada di udara turun ke Kuala Namo dan kamu terbang ke Duri sebab aku harus berangkat ke Duri. Tiba-tiba ada Wings Air. Wings Air-nya turun saudara. Tanggalnya sama. Yang terhormat penumpang Wings Air rute Kuala Namo 13 Februari kembali beroperasi jam 11.50. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Di saat badai bergelora bersamamu, ku tenang sebab kau Saya tanya sama dia, jam berapa? Tuh baru turun katanya. Cuman turun ini kemana saya perginya saya nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman itu masih banyak sekali. Yang jam 7 aja baru berangkat. Jam 8 ada yang 9, jam 10. Saya jam 11.50 tiba-tiba dipanggil. Perjalanan ke Duri, silakan masuk ke pesawat. Saya tidak tahu berapa yang di-delay, tapi yang jelas saya harus pergi ke Duri. Dan ini bukan keinginan saya disuruh Tuhan. Akhirnya supaya Anda percaya saya sampai Duri, lihat video ini. Tuhan Yesus Kristus, maka sidang majelis daerah yang pertama Gembala tahun 2020 saya buka. Tuhan itu dahsyat. Saya pengen supaya saudara kalau di tengah persoalan jangan putus asa. Anda bayangkan pesawat terbang aja, dia terbang kemana kagak tahu saya. Tapi saya turun ke Kuala Namo, turun tuh. Satu hari, dengarkan. Saya lagi bawa rombongan nih ke Israel. Dari Israel saya nggak selalu sama. Kali ini berangkat ke Turki melihat 7 gereja. Habis dari Turki berangkat ke Patmos. Di Patmos itu dari Turki ke Efesus, dari Efesus ke bagian pelabuhan dekat dengan Yunani namanya Kusadasi. Di Kusadasi itu, begitu kita sampai di tempat itu, rombongan udah turun semua, akan naik kapal selama 4,5 jam. Lalu pada waktu di situ sampai sudah mau siap naik, tiba-tiba otoritas pelabuhan berkata tidak bisa pergi, tidak bisa berangkat. Karena kami dapat informasi bahwa akan ada badai. Jadi Bapak tidak bisa berangkat. Terus kapan? Enggak tahu. Karena badai tidak pernah memberitahu. Saya pikir-pikir, ini saya bawa 50 orang dan berisiko dengan nyawa mereka banyak. Saya memilih balik ke hotel. Di hotel saya ajak menyembah. Kalau saudara yang pernah ikut saya di waktu itu, kita nyembah. Kita bersuka cita, kita dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Enggak lama selang 1 jam kita dalam penyembahan, tiba-tiba saya dengar geledek halilintar. Dan saya keluar dari tempat doa itu dan saya lihat banjir besar sekali. Itu banjir kayak Jakarta kemarin itu saya lihat kulkas itu ngapung gitu saudara. Saya lihat kursi-kursi yang restoran-restoran, kan kita dekat dengan di jalan-jalan itu banyak sekali yang, kan ada suka yang di tepi jalan gitu ya, restoran di dalam, di luar, ada kursi, wah kursi-kursi berat. Waduh saya lihat itu, waduh Tuhan, Kau selamatkan nyawaku seandainya tidak. How can, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Lalu setelah saya lihat badai itu, tiba-tiba kepikir, kamu tahu nggak kalau kamu cancel perjalanan kamu ini hari ini,
itu akan mempengaruhi semua hotel yang sudah dibook oleh tour leader. Kamu tahu nggak, kamu pindah-pindah perjalanan semua naik pesawat dan semua connecting harus berjalan sesuai dengan apa schedule yang ada. Wah, saya jadi panik. Dan kemudian setelah tengah panik itu saya kemudian berkata, saya lagi berdoa, apa yang saya lakukan? Schedule harus berjalan. Saudara, saya lihat apa namanya itu, banjir bandang. Wow. Lalu tiba-tiba saya mulai berkata, kenapa murid-murid Yesus dulu bangunin Yesus? Kenapa dia nggak praktek? Saya praktek hari ini. Saya bilang, hai badai, diam, banjir, surut. Dan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Jangan terusin. Terang, matahari muncul, terang. Saya masih pernah ingat Yosua pernah menghentikan matahari. Matahari, diam. Matahari diam. Anda pernah baca itu? Saya enggak seberat Yosua. Terang, maksudnya supaya bersinar. Saudara, dalam 2 jam itu banjir. Itu surut, langsung kering 2 jam. Beda sama banjir di Jakarta, saudara. Ketawamu kayaknya sinis begitu kayaknya. Waktu surut dalam 2 jam saya kaget sekali. Dan saya bilang sama rombongan, ini waktunya sudah berdoa, udah 2 jam kamu, ayo kita pergi ke pelabuhan. Ketika saya pergi ke pelabuhan, otoritas yang orang kapal itu dia bilang ini, saya sih mau Pak, saya sih mau dapat duit. Cuma pertanyaannya diizinkan gak? Bapak kan lihat tuh, sekarang aja masih siaga 1 di Kusadasi. Jadi itu bahaya, mengancam. Tapi saya tanya dulu. Lalu bagian otoritas bandara, kapal tanya sama otoritas bandara. Dari segi iklimnya, dia badai sudah lewat. Tapi apakah ada penumpang yang berani? Badai saja baru berhenti, baru berlalu 2 jam yang lalu. Apakah dia, ini ada Pak rombongan kata dia, yang siap. Kalau dia mau tanggung risikonya ya boleh. Saya mendengar itu, kali ini berubah. Karena matahari sudah saya suruh bersinar terang. Langsung saya masuk ke kapal itu, berjalan 4,5 jam dan pulang. Buktinya gembalamu masih hidup sampai hari ini. Di saat badai bergelora, bersamamu atas semesta, ku tenang sebab kau alam. Kenapa sih saya kok, mungkin saudara bertanya, kenapa sih Bapak begitu ngotot menolong jemaat? Saya pengen saudara yang punya nilai 10.000, saudara bisa naik 20.000. Supaya daya tukarmu lebih besar. Yang 20.000 saya pengen Anda naik 50.000. Yang 50.000 Anda naik 100.000. Itu maksud saya kenapa saya cerita-cerita ini. Supaya waktu saudara berkata seperti Yesus bicara, semua sorga terbuka. Karena iman adalah alat tukar yang sorga bisa percaya dan sorga bisa terima. Yang percaya dan ngerti katakan. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Mari buka Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Ini bagian yang terakhir. Bagaimana caranya supaya iman saya bisa bertumbuh? Mari baca 1, 2, 3. Barang siapa setia, ia setia juga dalam perkara yang, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar juga dalam perkara yang, perhatikan, lihat saya ke depan. Siapa yang taat, setia, perkara kecil, perintah Tuhan perkara kecil, dia bisa dipercaya perkara yang besar. Jadi gimana Pak supaya iman saya bisa bertumbuh?
ukuran iman saudara bertambah apabila saudara bersedia taat melakukan perintah Tuhan step by step. Tuhan akan membawa saudara untuk mengalami pengalaman-pengalaman iman yang lebih besar ketika saudara menunjukkan dirimu kepada Tuhan ketaatan atas perintah yang sebelumnya. Saudara tidak mungkin akan dibukakan Tuhan, perhatikan ini. Seringkali saya mendengar pertanyaan banyak jemaat. Pak, dulu saya pernah mendengar suara Tuhan, tapi sekarang saya enggak mendengarkan suara Tuhan lagi. Karena, lihat saya, karena Tuhan akan membukakan kepada saudara satu step, dan kalau Anda lakukan step itu, maka Tuhan akan bukakan step Anda yang kedua. Tapi kalau step yang pertama Anda belum lakukan, Tuhan tidak mau. Karena prinsip naiknya ukuran ini dari yang 10 ke 20 ini tergantung dari ketaatan kita akan firman. Yang ngerti katakan. Jadi kalau saudara diperintah oleh Tuhan, maka saudara taat, itu membuat imanmu bertambah. Sebab Jim Jones dia berkata, when you yield yourself in the complete and whole heart obedient to God, kalau kamu belajar menyerahkan dirimu sepenuh hati mentaati Tuhan, He can do great thing through you. Tuhan akan bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar lewat hidup kita. Tapi yang besar, perkara yang besar itu bisa terjadi kalau kita setia dan mentaati perkara yang kecil. Jadi Tuhan gak bisa langsung memperbesarkan kepada saudara besar kalau saudara tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Itu sebabnya ini statement saya. Tuhan tidak akan menunjukkan langkah berikutnya apabila kita tidak mentaati perintahnya yang sudah disampaikan kepada kita. Kalau saudara punya pengalaman itu dengan Tuhan, maka saudara akan punya experience yang lebih dahsyat. Sekarang saya beri contoh. Ini dengarkan gimana step by stepnya saudara berjalan dengan Tuhan ya. Contoh. Pada beberapa waktu yang lalu sebelum pada waktu itu kita mulai kebaktian yang kelima, sudah mulai kebaktian kelima, saya sudah mulai memikirkan wah kita harus membangun gedung yang lebih besar. Tapi kalau membangun yang lebih besar harus perlu tanah yang lebih gede. Tapi saya tidak pernah berpikir, karena dulunya kita mau beli tanah yang di belakang ini saudara. Tapi saya tanya arsitek kita, itu paling Pak ya Bapak bisa bangun gedung tapi nggak ada tempat parkir. Sehingga kita mulai berdoa. Dan tiba-tiba, katakan bersama saya tiba-tiba, pendoa syafaat itu datang kepada saya dan dia berkata, Pak dari ballroom kan sewa Pak, lalu kita beli 12 ruko. Bagaimana kalau kita berdoa 12 hektar, jadi 12, saudara supaya tahu 12 hektar dari mana? Nih dari 12 ruko. Ini, lalu pendoa bilang ini, kita minta Pak 12 hektar. Saya ngomong enggak, iya enggak, tidak enggak. Dalam hati saya, kamu memang enak berdoa 12 hektar. Bayarnya itu loh. Ya kan pendoa kan gak mikir bayarnya. Jadi dia berdoa tuh 12 hektar. 12 hektar. Saya bilang iya juga tidak. Oke juga tidak juga tidak. Akhirnya saya mulai mencari tahu. Saya cari tanah-tanah. Dan akhirnya saya tanya di BSD harganya lebih mahal. Saya tanyalah ke Sumarekon dan terakhir yang paling murah Pak Ramon. Pak Ramon berkata ada Pak, tanah kalau Bapak mau beli 12 hektar, nanti arah yang agak jauh, lebih jauh dari tanah kita. Dan dia bilang, tapi ada akses jalan nanti ke sana. Terus kamu kasih harga berapa? Karena Bapak sudah mendoakan kita sering. Karena semua banyak pendeta, CEO-nya pendeta, owner-nya pendeta, direktur marketingnya pendeta. Saya sering duduk bersama dengan mereka dan saya tanya mereka, beli 12 hektar boleh nggak? Boleh, harganya 15 juta per meter. Tapi karena Bapak pendeta dan sering doain kita dan kita udah bertumbuh, Bapak saya kasih diskon 5 juta. Saya hitung diskonnya dulu. 12 hektar kali 5 juta, 600 miliar. Wih,
Diskonnya aja lumayan 600 miliar. Setelah saya dapat diskon, saya hitung berapa harus bayar. Astagfirullahaladzim, 1,2 triliun. Itu waktu pendoa syafaat berdoa itu tangan saya bergetar 1,2 triliun. Tapi pendoa kagak berhenti, saya ngomong 1,2 triliun harganya, dia nggak berhenti. Di menara doa dia tetap berdoa. Tuhan berikan kami 12 hektar. Saya masih di situ, nggak ada amen, nggak ada apa. Semakin tidak ada amen, pendoa berteriak lebih keras. Supaya suaranya didengar Bapa di sorga dan Bapa di muka bumi ini. Makin keras. Satu hari, saya nggak tahu, saya di menara, dikuntit sama mereka menegeri ke menara. Pendoa-pendoa banyak di menara. Lalu kemudian ada seorang pendoa menyampaikan pesan. Mari kita kumpulkan uang sebagai benih. Kita tabur untuk tanah 12 hektar. Lalu mereka menabur benih di menara. Saya berkutik juga kagak. Tergerak juga kagak. Karena saya mikir 1,2 triliun dari mana duitnya. Selesai doa di menara, saya ambil tuh menara. Memang saudara saya bersyukur lah ya. Pendoa syafaat itu memang tidak perlu lihat duit. Kalau dia lihat duit, gak berani berdoa dia. Jadi pendoa itu harus dipisahkan dari uang saudara. Begitu saya buka taburan dia, ini loh Pak, ini benih untuk membeli tanah 12 hektar. Begitu Pak buka, 2,5 juta. Itu dapat tanah cuma 1 ekra itu saudara. Anda coba bayangkan kalau saudara jadi saya, kok Anda ketawa sekarang hari ini. Saya waktu di situ, saya terpaku dan anak-anak saya berdoa mengotot seperti itu. Dan tiba-tiba old and new, baru Tuhan bicara sama saya. Aku memang memakai anak-anakmu untuk mengatrol kamu punya iman yang lebih besar. Kamu kayaknya gak terjangkau, tapi aku pakai anak-anakmu untuk menolong kamu. Supaya kamu juga bisa melihat perkara yang lebih besar. Waktu old and new saya mulai tulis, saya bersepakat dengan mereka 12 hektar. Saya masih ingat istri saya nulisin itu, kamu tulis persis di old and new itu. Dan saya mulai berdoa. Dan waktu saya berdoa, selesai berdoa di old and new itu. Tiba-tiba Pak Niko mulai mengumumkan, saudara-saudara, dia cerita. Dulu pada waktu memberi persembahan sulung, Pak Niko itu ngajarkannya, ya serela kamu. Ada yang seberkas, ada yang sejumput. Waktu itu saya memberi 10%, jadi saya beri per bulan 10% dan buah sulung saya 10%. Jadi saya udah lebih besar dari apa yang disuruh Pak Niko, saya pikir saya udah aman. Tiba-tiba pada waktu, tiba-tiba Pak Niko cerita, saudara, 2 tahun yang lalu saya nggak cerita saudara, tapi saya membaca dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu bawa buah sulung seluruh hasil pertama dari tahun itu. Lalu Pak Niko memberikan berkat Tuhan di bulan Januari diberikan semua, tapi nggak cerita sama kita, para pemimpin. Setelah 2 tahun dia jalan, dia cerita, gini loh, saya nggak mau diberkati sendirian. Lalu terus. Jadi sekarang saya cerita, setelah saya berikan buah sulung itu berat sekali. Tapi setelah itu saya lihat mujizat. Saya tidak tergerak juga. Saya turun, ada pendeta tanya saya, Pak, udah mulai memberi semua belum? Belum. Saya ini teolog, gembalamu ini jelek-jelek begini, doktor teologi ya sebenarnya saudara. Jadi saya tidak bisa bergerak kalau saya nggak punya understanding. Saya susah sekali. Nggak bisa ngerti saya. Karena saya mesti ngerti firman-Nya. Lalu saya turun dari lantai itu. Baru di tempat WC, ketemu sama pendeta lagi. Saya bilang tidak, saya nggak memberikan. Tiba-tiba ada suara datang kepada saya. Dia bilang, kalau kamu membutuhkan mujizat yang belum pernah kamu lihat, kamu harus belajar memberi yang belum pernah kamu berikan. Saya ulangi ya. Perkataan itu tiba-tiba masuk di telinga saya.
Kalau kamu merindukan mujizat yang belum pernah kamu alami, kamu belajarlah memberi yang belum pernah kamu lakukan. Waktu itu saya nggak lagi bergumul buah sulung, nggak bergumul apa. Saya pokoknya Tuhan, saya mau melakukan, saya memberi benih sebagai buah sulung yang pertama kalau gembala itu bisa lakukan, dia Tuhan tolong, aku juga mau lakukan. Saya bilang Bu Flora, Februari kamu siapkan, saya mau membawa semua hasil di bulan Januari. Saudara, pada waktu bulan Februari saya serahkan buah sulung, saya pernah cerita itu. Anak inti begitu saya mau menyerahkan, anak inti bilang, saya mau ikut Pak, jangan, lihat dulu gembalamu hidup atau enggak. Enak aja langsung berikan. Lihat kalau April gembalamu hidup, tahun depan kamu boleh ikut. Lalu mereka taat, tidak ada yang memberikan semua buah sulung di bulan Januari. Tiba-tiba, katakan bersama saya, bulan April ada orang datang kepada saya, Pak, ingat ya, pada waktu orang lain Tuhan berkata kamu harus sehati, saya bilang saya sehati. Tuhan bilang kamu berikan buah sulung, gak ngerti wujudnya, saya melangkah berikan buah sulung 100%. Bulan April saya masih ingat, ada satu orang datang kepada saya, ibu-ibu, Pak Gembala saya mau memberikan tanah 4.500 meter persegi. Dalam hati saya, kamu memberikan tanah? Enggak, kata Tuhan suruh memberikan tanah ini. Ya udah saya terima diberikan. Lalu saya berdoa, berikan tanah kan seneng juga. Cuman saya tanya Tuhan, untuk apa tanah 4.500? Kalau saya beli rumah, saya bikin rumah, aku udah punya rumah. Lagi pula kalau 4.500 tanahnya, bikin rumah, pembantunya berapa ya Tuhan ya? Ini malah bikin susah aku Tuhan. Aku gak bisa fleksibel menggembalakan, malah ngurusin rumput-rumput dan bersihin rumah-rumah. Di tengah pergumulan itu, saya dengar suara lagi. Bukankah kamu rindu 12 hektar? Oh iya Tuhan, kalau kamu mau, serahkan semuanya. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Hah? Susah. Saya jebak kok. Susah. Pendeta juga manusia. Tapi karena saya terdorong, ingat ini perkataan yang saya tadi sampaikan. Tuhan tidak akan pernah membukakan satu step di depan kalau kamu tidak mentaati step yang berikutnya. Lalu saya bilang istri saya, bolehkah tanah yang kita punya, kata Tuhan, jadikan persembahan sulung untuk tanah kita 12 hektar, mau enggak? Kata istri saya, enggak apa-apa kalau memang kamu dapatnya begitu. Untung saya punya istri tidak matre, saudara. Kalau istri matre, menghalangi kemajuan iman. Lalu saya serahkan di depan elders, saya bilang gini, aku serahkan, ini tanah 4.500. Terus mereka doakan gembalanya di atas menara doa. 2 bulan berikutnya, ada orang cerita, Pak, di tanah Bapak itu sebelahnya ada ada tanah dijual 2 hektar. Terus 2 minggu lagi, Pak keluar lagi 4 hektar. Terus ada lagi Pak 3,5 hektar. Pak ada lagi Pak keluar. Belum dibeli aja keluar terus saudara, belum dibeli itu. Keluar, ada yang jual. Lalu saya tanya, berapa total? 1 blok itu 12 hektar. Jadi waktu saya dengar 12 hektar, badan saya mulai gemeter saudara. Saya ingat yang bikin saya gemeter kenapa? Karena pendoa berkata dari 12 ruko dia minta 12 hektar. Lalu kemudian saya tanya harganya. Berapa harganya? 150.000. Semua jemaat pada ketawa di kala itu. Lalu saya bayar, pompong nggak ada harga di muka bumi seperti itu. Saya langsung bayar. Waktu itu kita bayar sampai 10 miliar. Waktu kita bayar 10 miliar, ternyata sertifikatnya nggak ada sudah di tangan. Anda bisa bayangkan nggak? Waduh, gimana saya harus mempertanggungjawabkan ini uang 10 juta, 10 miliar ke jemaat ya apa nih? Saya berdoa, saya nggak pernah cerita kepada saudara. Di tengah pergumulan saya nggak pernah cerita. Kalau sudah berhasil baru cerita. Di tengah badai saya nggak pernah cerita. Saya bergumul dengan Tuhan. Di saat itu saya benar-benar blank. Dan saya bilang, Tuhan kayaknya aku nggak segoblok-goblok begitu deh Tuhan. Kenapa aku bayar tanpa bukti apa-apa? How can I do that?
Kenapa aku bisa lakukan itu? Saat semua orang mencerca Bapak ditipu, Bapak tidak mungkin, itu tidak mungkin, mana ada tanah 150. Saya masih ingat, saya turun dari mimbar, ada yang nuding-nudingnya, pendeta. Bapak yakin itu tanah? Yakin. Yakin itu bakal ada keluar sertifikat? Yakin. Begitu dia pulang, yakinku yakin apa ya? Coba bayangkan, itu saya gemeter, saya bilang ini, Tuhan aku gak ngerti loh. Bukan aku yang minta tanah 12 hektar. Kau menuntun step by step. Dan kau bicara, 12 hektar akan kau berikan. Terus saya pegang gitar. Karena lu udah gak ngerti. Saya pegang gitar jreng-jreng. Keluar air mata. Tiba-tiba keluar lagu itu. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kenapa salah syair ini berkata kalau aku gak mampu? Karena memang totally saya gak punya alasan untuk saya berkata bahwa saya bisa. Dan saya tidak ada tanda bahwa itu bisa, ada tanda. Saya panggil notaris, notarisnya berkata, saya juga baru kecolongan Pak. Biasanya nggak pernah saya begini. Kenapa kecolongan, kenapa notaris saya pilih dia ya? Dalam hati saya panggil yang jualan. Saya juga yakin Pak, tapi kenapa sekarang tidak ada? Loh kok semuanya sepertinya itu tidak ada jawaban. 6 bulan saya masuk rumah doa dan menara doa. Dalam tekanan yang sangat berat. Kalau badai itu, badainya bergelombangnya terlalu besar. Dan saya tidak mampu. 6 bulan kemudian, singkat cerita, supaya cepat. Tiba-tiba Tuhan kasih. Tuhan bilang begini, yang lain gak percaya gak apa-apa karena dia gak mendengar. Kalau kamu kan mendengar. Hanya orang yang hamil tahu kapan dia berhenti haid. Tuhan, apa hubungannya tanah sama haid Tuhan? Apa hubungannya tanah sama haid? Tiba-tiba saya lagi penyembahan. Tuhan bilang, kamu yang tahu karena kamu yang hamil. Yang lain gak percaya karena dia, kalau orang hamil 1 bulan mana ada yang tahu. Hamil 2 bulan gak ada yang tahu. Kalau orang bilang saya hamil 3 bulan gak ada yang percaya. Tapi orang yang hamil tahu menstruasinya sudah berhenti. Saya takut. Jadi saya hamil nih Tuhan. Jadi Tuhan aku minta kalau hamil itu tidak boleh lebih dari 9 bulan Tuhan. Kalau hamil lebih dari 10 bulan itu pecah perutnya Tuhan. 6 bulan kemudian saya kaget sekali. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Loh kamu dulu beli kan pernah lihat sertifikat. Saya buka sertifikat. Kopian. Saya kejar orangnya, saya telepon. Ada di mana sertifikatnya? Ada di bank. Saya kejar pemilik banknya. Ada enggak sertifikatnya? Ada. Boleh enggak saya tebus? Enggak bisa Pak. Karena ada ratusan agunan. Dan impossible Bapak cuma ambil beberapa sertifikat. Tidak mungkin. Begitu tidak mungkin, lemas lagi. Nyanyi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Ada mujizat. Saya telepon banknya. Dengan sederhana dia jawab, Pak tolonglah kita Pak. Kenapa sih Bapak tanya itu? Saya udah beli Pak. Uang saya udah masuk. Berapa Pak? 10 miliar. Lalu dicek ke account escrow-nya. Enggak ada Pak. Astagfirullahaladzim. Katanya kemarin bilang suruh transfer. Ternyata transfer ke orang account orangnya saudara. Sama-sama di Mandiri. Saya bilang, bisa saya minta tolong Pak. Bapak bisa kalau nambah 900 juta. Saya bilang Pak, segera kerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkat. Saya bayar. Langsung diberesin. Lalu 2 minggu kemudian sertifikat langsung keluar 12 hektar. Keluar semua tanah-tanah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Memang sih waktu badai datang itu waduh kacau, pikiran kacau. Tapi ingat, murid Yesus saja bangunkan Yesus. Saudara hari ini belajar iman kita bertumbuh ketika kita step by step. Satu tahap Anda taat, ikuti tahap berikutnya. Walaupun ada kelihatannya sukar, sulit, susah, tapi kalau Tuhan berjanji, Dia Tuhan yang mempunyai otoritas firman-Nya dan Dia pasti menepati firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudara, John Calvin dia berkata, we cannot rely on God's promises without obeying His commandment. Kita tidak mungkin bisa berkata, aku percaya kepada janji Tuhan, kecuali kita mentaati apa yang diperintahkan. Bagaimana Pak iman kita bisa menjadi besar? Saya mau closing ini. Lewat kita bisa berjalan, iman kita besar kalau kita memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Jadi ingat kalau ada persoalan, saudara harusnya ini kesempatan. Bilang sama saya kesempatan. Lihat saya ke depan, saya mau jelaskan ini. Kira-kira kalau uang ini hanya 1/11 saja, belakangnya kosong, laku apa tidak? Setiap kali ada persoalan selalu kayak begini. Satu sisi gambarnya nggak sama dengan sisi ini, saudara. Kalau saudara punya masalah, sebenarnya semua itu lembaran currency selalu begini. Ada masalah, belakangnya ada mujizat. Bilang sama setiap kali ada masalah, paketnya saya tahu ada mujizat. Kalau masalahnya besar, mujizatnya besar. Jadi kalau saudara menghadapi masalah besar, yang diminta Tuhan upgrade imanmu. Dan engkau akan lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Iman kita bertumbuh kalau kita punya pengalaman. Bilang sama saya pengalaman. Jadi kalau sekarang ada persoalan, jangan takut. Karena satu paket dengan apa? Mujizat. Yang Tuhan inginkan apa? Ukuran imanmu harus naik. Kalau Anda ukuran imanmu naik, apa saja persoalan bisa terjadi. Dan Anda melihat banyak mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan. Dan iman saudara dan saya bisa bertambah pada waktu kita melewati besarnya resiko yang dihadapi dalam setiap ujian iman. Saudara, makin besar resiko, makin besar masalah yang terjadi, imanmu bertambah, upgrade lebih cepat. Jadi sebabnya kalau Tuhan izinkan persoalan datang, jangan putus asa. Tetapi maju bersama dengan Tuhan. Bersihkan hidupmu, pegang erat-erat. Kalau saudara pengen dengarkan lebih lagi ulang-ulang, nanti ada di GBI WTC Apps. Ada seorang hamba Tuhan namanya T.B. Joshua, ada Amerika, dia berkata ini bagus. The way of obedience is the way of blessing. Jadi jalan untuk ketaatan adalah jalan berkat. Mari katakan bersama saya, jalan ketaatan adalah jalan berkat. Saya setuju, kenapa? Karena buktinya tanah 12 hektar sudah lunas. Semua sudah lunas, terbayar, lunas. Bahkan sekarang udah bisa beli jalan. Dan jalannya juga sudah lunas, sekarang sudah dipagar dan kita siap untuk membangun. Kira-kira izin keluar apa tidak? Keluar pasti. Tapi memang gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena Tuhan mau upgrade. Bilang sama saya upgrade.
Dia mau siapkan saudara, dan saya tahu, dengarkan ini. Kalau Tuhan sudah bilang begini, nanti kalau itu izin keluar, saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau kayak rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit dulu kau pakai orang-orang luar dan orang luar yang kaya. Tuhan, mereka jadi kaya raya karena ada proyek. Kali ini kalau boleh Tuhan, aku minta bukan orang luar, anak-anakku yang kau berkati, mereka bisa bertumbuh dan mereka jadi kaya oleh karena proyek yang kau siapkan. Yang ngerti katakan, mari bilang sama saya, jalan ketaatan adalah jalan berkat. Seorang hamba Tuhan namanya Ezra Benson, dia berkata, the greatest test of life is obedient to God. Jadi tes yang terbesar dalam kehidupan ini adalah ketaatan. Saya berdoa, mari belajar taat kepada Tuhan. Sekalipun mentaati Tuhan belum tentu enak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi rancangannya Dia selalu indah bagi kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kau Tuhan